Step, lu tahu racun sangga nggak sih? Step, lu tau nggak sih film yang akhir-akhirnya lagi tren apa sih namanya sangga? Racun Sangga. Iya, racun sangga. Kemarin kan gue habis nonton itu ya sama teman-teman gue pulang sekolah kan, terus bosan terus kita nonton. Ternyata serem banget ya. Lo udah nonton belum sih? Oh iya, gue udah. Itu bener-bener filmnya tuh serem banget, dan ternyata gue searching lagi kayak di TikTok, Twitter, Instagram, ternyata tuh bener-bener tuh ternyata kisah nyata gitu. Sabar, kisah nyata. Iya, lu bayangin itu. Lah berarti suami istri Maya Andi itu semua nyata. Iya, dan sampai Kutukannya sekarang juga ada. iya masih ada sampai sekarang, gak berhenti. Iya, itu kayak lu pikir suami istri harus ngalamin itu sampai sekarang. Terus itu yang lu nyari-nyari gitu, lu ini gak sih kayak bener-bener sama persis atau kayak ada yang dirubah-rubah gitu filmnya? Ada yang sama persis, dan ternyata tuh ada beberapa juga ada scenes yang berbeda sama kisah nyatanya. Cuma ya sisanya tuh sama aja, dan lebih seremnya lagi bukti-buktinya juga ada dikasih. Ceritain dong kalau yang sumber yang lu kulik. Jadi ini gue cerita berdasarkan di Twitter aja ya, dari temen-temen. Jadi intinya ini si Maya sama Andi, jadi itu dia dua pasangan itu nikah secara ta'aruf. Jadi mereka dekat cuma 2 bulan, terus karena emang merasa cocok ya mereka langsung nikah dong, karena emang sesuai agama Islam gitu. Nah setelah itu beberapa hari kemudian si Andi ini udah ngerasain hawa-hawa yang gak enak itu, hawa panas, terus bawanya kayak pengen pergi dari rumah. Tapi si Andinya ini udah kayak positif thinking aja lah, paling karena cuaca yang panas itu, jadi ya maklumin. Tapi beberapa hari kemudian si Andi ini kayak udah ngerasa gatel-gatel di badannya, kayak kaki, tangan, leher itu udah muncul kayak becak-becak merah, terus bentol-bentol, terus ada nanahnya lagi. Gue liat fotonya aja udah merinding banget, udah mual. Terus ya karena sebagai istri harus tahu ya, jadi istrinya ini membawa suaminya si Andi ke rumah sakit ya, karena mereka mikirnya ini karena sakit medis kayak alergi. Mereka udah bawa ke dokter buat konsultasi, ternyata yang dikasih cuma salep doang kan. Besokan harinya si Andi ini tuh kayak ngerasa sakit gitu badannya. Jadi pas malam tuh dia tidur, dia bangun kayak minggu gitulah. Si Maya notice lah, dia refleks manggil si Andi kan. Malah langsung tidur. Udah beberapa kali si Andi kayak gini dan kondisinya makin parah. Maya juga suka lihat suaminya ini ngomong sendiri. Dan lebih parahnya lagi, si Andi hampir sendiri pakai benda tajam. Karena Maya takut, dia jadi masang CCTV di setiap ruangan di rumahnya. Saudaranya juga sempat bilang, kenapa nggak dibawa ke orang pintar aja? Karena dari kondisi Andinya aja udah parah banget. Ya udah dong, si Maya nurut-nurut aja. Dia udah bawa ke beberapa orang pintar, tapi gak ada yang bisa bantu karena kutukannya kuat banget. Sampai dia harus bawa ke jarak rumah orang yang jauh. Ternyata bisa dan harus ngaksain upacara adat yang buat ngelepasin kutukan itu. Ternyata berhasil dan Maya ngira kutukannya udah pergi. Beberapa minggu kemudian, setelah Andi udah sembuh, dia bisa kembali kerja dengan normal dan sering keluar kota. Tapi si Maya curiga nih, karena si Andi ini kerjanya di luar kota mulu. Maya juga sempat minta tolong buat WFH aja, karena Maya kondisinya lagi hamil dan minta ditemenin. Tapi suaminya selalu nolak. Nah, setelah pulang dari keluar kota itu, Maya diem-diem buat buka HP-nya si Andi. Maya shock, ternyata suaminya selingkuh. Alasan Andi selingkuh karena dia gak kuat hidup bareng istrinya dan harus ngalamin kutukan yang bikin Andi sengsara. Maya nangis dan minta cerai, tapi Andinya gak mau. Maya langsung pergi aja tuh ke rumah orang tuanya. Dia ceritalah ke ibunya. Setelah itu, Maya ngecek CCTV. Ternyata si Andi udah kejang-kejang. Karena kaget, dia minta tolong ke adiknya buat nganterin ke rumah si Maya sama Andi. Ternyata kutukannya masih ada. Jadi mereka semua langsung bawa ke ruang orang pintar dan suasananya chaos banget. Semua orang panik, tapi mereka tetap bawa doa agar kutukannya cepat hilang. Nah, udah deh.
Setelah Andi disembuhin, mereka berdua pisah setelah anak mereka lahir. Jadi gitu ceritanya, serem banget sumpah, gue kasihan banget. Iya, apalagi kan kayak udah dibilang dulu kan itu sampai sekarang masih ada kan Iya, efeknya dari benar-benar. kutukan itu. Ya sebenarnya kalau gitu mah yang penting kayak si Andi kuat iman lah. Iya, benar. Kuat iman, terus juga apalagi ya, Si Andi tuh harusnya kalau udah kena gitu kan, malah tiba-tiba langsung selingkuh. oh iya, jangan selingkuh. Tapi iya. ya itu sebenarnya gara-gara kena efek dari nya juga kan, efek dari itunya. Cuma tetap aja selingkuh nggak benar. Terus yang penting sebenarnya mah walaupun digangguin hal-hal gitu, kita percaya sama Tuhan, percaya sama yang di atas ya gitu. Terus juga kalau kayak di rumah ya, kita harus ikhlas aja nggak sih? Benar juga, kayak apalagi apa sih nyimpen dendam tuh nggak banget sih. Itu sangat besar Kayak banget. harusnya bisa ngikhlasin walaupun nggak sesuai yang dia mau, tapi kan tetap aja udah nikah juga, masa main pasang sama yang mau ngebunuh. Iya lagi, kasian sama Maya sama Andinya. Iya, padahal mereka sebenarnya nggak salah apa-apa kan. Bener.